Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Syamri dengan NIM 303001200052 dari kelas Ilmu Al-Quran dan Tafsir Reguler 2. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi sejarah peradaban Islam, yaitu pusat-pusat peradaban Islam. Kota Baghdad didirikan oleh Khalifah Abbasiyah kedua, yaitu Al-Mansyur, pada tahun 762 Masehi. Sejak awal berdirinya, kota ini sudah menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan dalam Islam. Dalam bidang sastra, kota Baghdad terkenal dengan hasil karya yang indah dan digemari oleh orang-orang. Kota yang terletak di tepi barat Sungai Tigris ini muncul sebagai kota yang terindah dan termegah di dunia pada waktu itu. Sebagai sebuah negeri, Mesir memiliki sejarah panjang mulai dari masa Fir'aun, Khalifah hingga masa Republik. Peradabannya yang tinggi disertai potensi geografis dan budaya yang dimilikinya membuat Mesir segera bersinar ketika Islam masuk ke sana. Mesir segera menjadi negeri yang berperan penting dalam sejarah perkembangan Islam. Sejak zaman kuno, Mesir telah memiliki peradaban yang tinggi. Peninggalan kejayaan Mesir kuno masih berdiri kukuh hingga saat ini. Sebut saja misalnya piramid serta Sphinx, yaitu patung singa berkepala manusia. Turki. Kota ini sebelumnya merupakan ibu kota kerajaan Romawi Timur yang bernama Konstantinopel. Setelah Muhammad Al-Fatih menjadikan Istanbul sebagai ibu kota kerajaan Turki Utsmani, ia melakukan penataan Hal-Ihwal, orang-orang Kristen atau Yunani, yaitu Romawi. Sebagai sebuah kerajaan Islam terbesar pada waktu itu, maka raja-rajanya juga memakai gelar khalifah. Istana khalifah terletak di kota ini. Sebagai ibu kota disinilah tempat berkembangnya kebudayaan Turki yang merupakan perpaduan bermacam-macam kebudayaan. Dalam bidang arsitektur, masjid-masjid yang dibangun di sana membuktikan kemajuannya. Di samping masjid, para sultan juga mendirikan istana-istana dan villa-villa. Delhi, India. Delhi adalah ibu kota kerajaan Islam di India sejak tahun 608 Hijriah. Delhi juga menjadi pusat kebudayaan dan peradaban Islam di anak benua India. Sebelum Islam masuk ke sana, Delhi berada di bawah kekuasaan keturunan Johan Rajput. Tahun 589 Hijriah, kota ini ditaklukkan oleh Qurb al-Din Aibak, dan tahun 602 Hijriah ini dijadikan ibu kota tersendiri olehnya. Salah satu dinasti yang memimpin pada masa itu yaitu dinasti Mamluk. Adapun peninggalan sejarahnya yaitu mendirikan sebuah menara yang tingginya 257 kaki yang dikenal dengan nama Menara Qutub Manar. Sementara itu raja pertama dinasti Tughluq mendirikan Tughluqabad sekitar 8 km di sebelah timur Kiai Rai Pitora yang kemudian dijadikannya sebagai pusat pemerintahan tahun 720 Hijriah. Setelah Delhi dihancurkan oleh tentara Timur Leng, kekuasaan raja-raja yang berkedudukan di Delhi merosot tajam. Peninggalan sejarah lainnya yaitu dinasti Khalji menambah bangunan masjid dengan atap yang indah dan beberapa menara lagi dibuat olehnya. Andalus, Spanyol. Di Spanyol banyak kota-kota Islam yang masyhur dan menjadi pusat peradaban Islam seperti Sevilla, Cordova, Granada, Murcia, dan Toledo. Yang terpenting diantaranya adalah Cordova dan Granada. Cordova, sebelum Spanyol ditaklukkan oleh tentara Islam, Cordova adalah ibu kota kerajaan Kristen Visigot. Sebelum dipindahkan ke Toledo sebagai kota ibu kota pemerintahan, Cordova di masa Bani Umayyah mengalami perkembangan yang pesat serta menjadi pusat ilmu pengetahuan. Banyak bangunan yang didirikan seperti istana dan masjid-masjid. Yang kedua yaitu Granada. Kota ini berada di bawah kekuasaan Islam, hampir bersamaan dengan kota-kota lain di Spanyol yang ditaklukkan oleh tentara Bani Umayyah pada masa pemerintahan Bani Umayyah di Andalusia.
Granada mengalami perkembangan pesat pada abad ke-12 Hijriah. Terdapat dua kota penting tempat peradaban Islam pernah berkembang dengan pesat, yaitu Samarkand dan Bukhara. Pada tahun 204 Hijriah, Khalifah dari dinasti Bani Abbas yang berpusat di Baghdad menyerahkan urusan pemerintahan negeri Transoksiana, khususnya Samarkand dan Bukhara, kepada keluarga Asad bin Saman. Setelah dinasti Samanlah runtuh, Samarkand dan Bukhara jatuh ke tangan dinasti Seljuk. Tetapi 40 tahun kemudian, tepatnya tahun 536 Hijriah, kota ini direbut oleh dinasti Kawarisham yang menjadikan Bukhara sebagai pusatnya. Selama 150 tahun berikutnya, kota ini sangatlah menyedihkan, namun kebangkitan kembali terjadi mulai tahun 771 Hijriah.